Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 IPA 1 akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nama saya Rayana Zikrah, absen 33. Sekarang saya akan melakukan praktikum faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu faktor suhu. Pertama-tama kita siapkan bahannya, yaitu kedua gelas air yang berisi air panas dan air dingin. Lalu ada vitamin C. Cara kerjanya yaitu masukkan 2 buah vitamin C ke dalam air secara bersamaan. Ini air panas dan ini air dingin. Jadi dapat kita lihat dari percobaan yang saya lakukan tadi, bahwa vitamin akan lebih cepat larut di dalam air yang memiliki suhu yang tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, semakin cepat juga laju reaksinya. Saya Farizino Ferry Ilman, kelas 11 IPA 1, absen 15. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang faktor luas permukaan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas yang sudah diisi air dengan volume yang sama. Dan juga saya sudah menyiapkan 2 es batu dengan ukuran yang berbeda. Kita akan memasukkan es batu ini ke dalam gelas di waktu yang bersamaan. Kemudian kita akan tunggu selama 5 menit dan kita akan melihat reaksinya. Dapat dilihat di sini kedua es sudah mencair dan es yang lebih kecil mencair lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan lebih cepat dibandingkan dengan luas permukaan yang lebih besar. Saya akan mempraktikkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bahan-bahannya yang pertama yaitu ada 2 buah botol yang telah diisi cuka dengan ukuran yang sama. Yang kedua ada 2 buah balon yang diisi dengan soda kue dengan ukuran yang berbeda. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, pasang balon pada mulut botol. Yang kedua yaitu tuang isi balon kepada botol secara bersamaan. Dapat terlihat ukuran balon yang berbeda. Hal ini disebabkan karena konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka akan mempercepat laju reaksi. Nama saya Fajrana Komi. Kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan antara laju reaksi dengan suatu katalisator. Jadi di percobaan pertama saya menggunakan air biasa tanpa dicampur apapun. Jadi untuk percobaan keduanya saya mencampurkan air dengan larutan natrium hipoklorit atau pemutih.
Kemudian yang ketiga, saya mencampurkan asam cuka dengan air. Dan yang terakhir, saya mencampurkan 3 senyawa yang berbeda, yaitu air, pemutih, dan cuka, dengan menyamakan volumenya seperti 3 larutan yang sebelumnya. Kemudian mari kita lihat hasilnya setelah 10 menit kemudian. Besi yang dimasukkan ke dalam air tidak terjadi apa-apa setelah 10 menit kemudian. Besi yang dimasukkan ke dalam air yang dicampur cuka pun tidak terjadi apa-apa. Ternyata besi mengalami pengkaratan di dalam air yang dicampur dengan cuka dan pemutih. Terakhir, besi tidak mengalami pengkaratan di dalam air yang dicampur pemutih saja. Dari percobaan tadi bisa dilihat bahwa besi cenderung lebih cepat berkarat apabila dimasukkan ke dalam air yang dicampur dengan cuka dan pemutih. Di sini pemutih bertindak sebagai katalisnya. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari percobaan tadi bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi. Kesimpulannya yaitu ada 4 cara yang dapat digunakan untuk mengubah laju reaksi. Yang pertama, dengan mengubah suhu sistem. Yang kedua, mengubah luas permukaan reaktan. Yang ketiga, menambah konsentrasi atau menguranginya. Dan yang terakhir, menambah katalis.